Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, apa, akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua ini Bu ya. Karena insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Saya mulai dari bisa. Tidak mungkin kita melantik seorang yang terbukti melanggar hukum, melanggar moral untuk jadi presiden dan atau wakil presiden. Konsep sistem presidensial, wakil presiden itu adalah ban serap. Mohon maaf bahasanya. Tapi ini benar. Wakil presiden itu disiapkan kalau kemudian ban utama mengalami kerusakan ketika kita dalam menjalani proses bernegara. Tetapi bolehkah kita mengatakan posisi wakil presiden karena dia ban serap tidak penting? Lebih konyol lagi. Kalau ban utama rusak, ternyata ban serapnya rusak. Inilah kekonyolan ketatanegaraan itu. Mungkinkah di era ayah Mas Gibran akan terjadi proses hukum terkait kejahatan IT kah namanya atau yang lain? Saya merasa secara politik hampir tidak mungkin. Uang putusan MK saja dilakukan untuk bisa jadi calon ya, apalagi kemudian masa tidak dibela di era beliau masih menjabat, anaknya sedang terancam pidana, hampir tidak mungkin. Ini sedikit aja, karena ini penting juga nih. Kalau seandainya ban serapnya meledak, ya loh, nggak bisa dipakai. Bagaimana mengganti ban serap itu? Ya kan bukan enggak kalau kita ketatanegaranya. Nah, itu dia. Sederhana saja jawabannya. Gimana? Presiden yang terpilih memilih 2 calon nama dibawa ke MPR. Terpilih itu jawaban. Artinya presidennya dilantik dulu Ban dong. serap meledak, suruh orang yang punya mobil ganti ban serapnya. Jawaban ketatanegaraan. Artinya dilantik dulu presidennya kan? Ya, itu kan bicara kalau Ya. kan pertanyaan Prof adalah kalau ban serapnya Meledak. sudah dilantik tuh di. Ya. Nah, oke kan ya? Ya. Saya mau melanjutkan poin sebelum dilantik ini. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ya. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Bagi anak muda ditawarkan private jet, saya naik. Gratis. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara, maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Bagaimana mungkin pesawat private jet dikatakan fasilitas negara? Hanya demi membela anak presiden, gitu ya. Nah, paling menarik pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya, apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral, baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat, begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja di depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan. Ya teman-teman, kalau kita melihat bagaimana jawaban-jawaban Wapres kita Gibran Raka Buming Raka ketika para mahasiswa kaum milenial menanyakan bagaimana cara ke depan ya sebagai anak-anak muda yang harus dilakukan untuk masa depan mereka, maka dengan teknologi yang semakin canggih ini, maka ya kadang-kadang mahasiswa ketawa sendiri kalau mendengarkan dari jawaban Wapres Gibran Raka Buming Raka. Nah, jadi kadang mahasiswa itu tidak bertanya bukan karena tidak ada pertanyaan, tetapi ya dengan mendengarkan jawaban dari Pak Gibran, maka tentu mereka mahasiswa malas bertanya.
Ya, dengan hal itu maka disinilah kita melihat bagaimana kemampuan dari seorang Wapres Gibran Raka Buming Raka yang seharusnya memberikan contoh bagi anak-anak muda bagaimana kepemimpinan yang baik itu. Ya, bukan hanya sekedar menjadi seorang pemimpin teman-teman, tetapi ya bagaimana cara juga dia bisa memberikan edukasi dan juga memberikan solusi ketika ada pertanyaan para mahasiswa untuk kedepannya, apalagi tentang teknologi yang semakin canggih ini. Nah, kadang-kadang mendengarkan pertanyaan dari ya Pak Wapres Gibran ini, ya di situ ya mahasiswa riuh dan ya ketawa sendiri teman-teman. Ya, dan ini sangat-sangat malu sekali ya, kita bisa merinding kalau melihat hal-hal seperti ini. Nah, sama juga ketika dari masyarakat yang bertanya tentang bagaimana yang harus dilakukan di pasar, ya kenapa tentang ya bahan pokok semakin tinggi, maka ya kita tahu sendiri bagaimana jawaban Pak Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ya, kita tidak bisa menyalahkan ya Wapres Gibran teman-teman, karena ya dia memang memiliki niat untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi kitalah masyarakat yang salah. Ya, kenapa masyarakat memilih seperti itu? Nah, makanya ya apapun bagaimana kemampuan Pak Wapres Gibran, ya tetap kita terima dengan lapang dada, karena masyarakatlah yang memilih dia, ya siapa suruh memilih. Nah, jadi sesuatu hal yang menjadi pengalaman kita ke depan ya untuk tahun 2029, ya kita bisa memilih orang-orang yang punya pengalaman yang kompeten. Ya, kenapa bisa Pak Wapres Gibran ya menurut saya teman-teman bisa menjawab seperti itu, karena memang pengalamannya masih belum teman-teman. Ya, pengalamannya hanya sekitar kurang lebih 3 tahun menjadi wali kota Solo, maka langsung menjadi wakil presiden yang dulunya hanya memimpin satu kota kecil. Nah, sedangkan sekarang memimpin Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari beribu pulau. Nah, itu sangat-sangat mengkagetkan bagi Gibran, dan tentu ya pengalamannya ya kurang lebih 3 tahun menjadi wali kota Solo untuk menjadi wakil presiden itu tidak cukup. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ya, ditanya mahasiswa soal pembangkit listrik tenaga sampah, jawaban Gibran di luar nalar. MC sampai keheranan. Ini mahasiswa ini menanyakan tentang bagaimana ya tentang soal pembangkit listrik tenaga sampah tersebut. Ya, mereka contohkan seperti yang ada di Solo, dan tentu ya MC ini sampai keheranan yang mendengarkan jawaban ya Gibran Raka Buming Raka. Calon ya ini ketika masih menjadi calon teman-teman, padahal sebenarnya sudah tahu bagaimana kemampuan Pak Wapres Gibran, tapi ya itulah masyarakat Indonesia. Calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka dibuat tak berdaya saat ditanya untuk menjelaskan masalah teknologi yang ia lakukan, seperti inovasi teknologi pembangkit listrik tenaga sampah di kota Solo. Namun saat hendak akan menjelaskan, Gibran seolah menggampangkan pertanyaan dan meminta untuk membaca bukunya. Nah, kira-kira menurut Mas Gibran, ini pertanyaan teman-teman ya. Nah, kira-kira menurut Mas Gibran bagaimana cara mahasiswa muda, orang muda-muda sekarang berinovasi di teknologi seperti yang Mas Gibran lakukan? Tanya MC. Inovasi apa dulu sahabat Gibran? Inovasi pembangkit listrik sampah di Solo, kata MC. Oh ya, itu ada bukunya, nggak usah saya jelasin, kata putra Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi itu. Ya memang kalau jawaban Gibran pada saat itu seperti itu, ya untuk apa pertemuan itu? Ya nggak usah diadakan, berarti ya kita tinggal membaca buku dari Wapres Gibran, ya sudah.
istilahnya ya tidak habis-habis dana untuk melakukan suatu acara tersebut, dan orang juga nggak capek-capek duduk ya. Mendengar jawaban Gibran, MC pun merasa heran. Tampak dari wajah MC bingung dan langsung mendapat sambutan tawa dari mahasiswa yang hadir dalam acara pemimpin milenial kuliah umum Gibran Raka Buming Raka di Institut Teknologi Del Toba Samosir, Sumatera Utara. Apa pembangkit listrik ada sampahnya menghasilkan listrik 8 MW. Tapi inti adanya mesin ini untuk apa nama mesinnya? Gasifier, ujar Gibran. Momen Gibran Raka Buming Raka saat menjelaskan inovasi teknologi sampah mendapat komentar tajam dari warganet. Mereka menilai penjelasan Gibran hanya muter-muter saja. Oke. Kita lihat di sini teman-teman ya. Bagaimana tentang yang lain ya. Oke. Gibran tampak bingung saat ditanya siswa SMK terkait pembangunan IKN. Nah, ini mengenai pembangunan IKN teman-teman. Ketika yang mahasiswa menanyakan tentang pembangunan IKN. Nah, putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka yang juga calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto belum lama ini melakukan kunjungannya ke proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Negara IKN Kalimantan Timur. Kunjungan Gibran ke IKN itu sekaligus berkampanye di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Kaltim Gibran tak sendirian namun didampingi para influencer. Ada yang menarik saat Gibran berkampanye di Kabupaten Penajam, di mana dalam acara tersebut ada seorang anak SMK Penajam Pasar Utara yang berani bertanya soal IKN. Namun diduga karena pertanyaan tersebut, cawapres pendamping Prabowo Subianto itu disebut memasang muka panik hingga tidak berani memakai mikrofon. Momen ini berhasil terekam kamera dan videonya viral seperti dilansir dari TikTok. Dikutip dari kilat.com, seorang anak SMK Negeri 1 PPU bernama Raffio Khairul Rizki yang bertanya langsung di hadapan Gibran dan rombongan. Kala itu Raffio bertanya memakan mic dan berdiri cukup jauh dari Gibran, namun diduga karena berisik sehingga tidak terdengar. Ia diminta maju langsung ke hadapan cawapres itu. Saya ingin bertanya bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri di lingkungan kami sendiri, tanya Rizky. Dengan seketika Gibran langsung memberikan jawaban dengan menggunakan mikrofon. Selama pembangunan di IKN ikut dilibatkan nggak dari musyawarah rapat-rapat? Pasti dilibatkan ya, jawabnya. Namun sampai di situ Gibran tidak lagi memakan mic sehingga suaranya ketika melanjutkan jawaban tidak terdengar dan terekam kamera. Selama itu terjadi perbincangan antara putra sulung Presiden Jokowi dengan mahasiswa SMK Negeri 1 PPU yang masih pakai mic. Di samping melakukan kampanye di Penajam Pasar Utara, waktu itu Gibran Raka Buming dan rombongan juga berkunjung ke Balikpapan. Di sana cawapres nomor urut 2 itu bertanya kepada warga Balikpapan untuk tetap melanjutkan IKN atau tidak. Bahkan Gibran Raka Buming sempat menyinggung pembangunan yang Jawa sentris selama ini dan harus ada pemerataan. Nah, itu teman-teman tentang kemampuan dari cawapres kita. Sampai jumpa di video berikutnya.